Safety riding. Nah, inilah dimana kita gunanya ikut komunitas yang resmi terakreditasi A lagi kan. Luar biasa. Guys ya, terakreditasi Terdaftar di Kemenkumham. Nah, ini Yasona Loli. gunanya safety riding ini agar supaya nanti kedepannya abang-abang kalau touring mengerti cara menggunakan motor yang baik dan benar, mulai dari ngegas, rem, Kiri kanan. Jangan kedip lu sama bentar, Kong. feeling. Dengerin, Kang. Dengerin. Ya lu kan si paling jatuh. Lu lagi gimana ditabrak? Mana jalannya? ada sih paling jatuh orang yang main tabrak Orang kita nasi goreng ditabrak. Nah, safety riding ini ya abang-abang ya perlu diketahui ya. Ini kalau kita ngikut safety riding di luar, bayarnya mahal. Saya yang udah pernah ngerasain. Satu orang itu kena 500.000. Oh, lo 200.000 aja dah, nggak apa-apa. Nah, ini untungnya kalian masuk Navisi di share secara gratis, cuma dituntut di sini kalian harus loyalitas saja sama Navisi. Dan ini nanti yang memberikan materi ya bukan orang sembarangan juga. Pembalap nasional, bro. Orang yang memang sudah Di sirkuit. sering ikut safety riding di Polda juga. Nah, nanti kita dengerin bareng-bareng nih. Ini harus disimak nih. Gas pakai kaki. Bawa mobil kan. belok pakai pala Nah, ini kan ada dua nih motornya. Mungkin nanti materi penjelasannya berbeda-beda. Jadi untuk Bang Levi, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan materinya. Berapa? Hari ya? Sejam. Ya, secukupnya lu aja Ntar dah. aja lah ya, sebenarnya simpelnya aja. Kalau nggak Yang tahu, paling dasar aja dulu, Lev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sih gue sebenarnya bukan mau ngajarin tapi cuma berbagi aja. Dan kalau kalian pernah sekolah atau belajar safety riding di mana-mana, mungkin ada benarnya ada salahnya juga. Dan gue pun juga ngasih tahu nggak ada yang mungkin ada yang menurut kalian nggak semuanya benar ya. Kalau ada yang lebih baik lu ikutin, ya ikutin, tapi kalau nggak perlu. Jadi jangan dipaksakan lah intinya. Intinya gitu. Dari awal di sini semua setuju nggak kalau semua bentuk motor itu fungsinya semua itu pasti ada bentuk itu pasti semua ada fungsinya. tujuh Salah satunya apa? Yang lebih spesifik tangki bon pion rem dari yang tangki dulu deh. Tahu nggak fungsinya tangki itu ada apa aja? ban bakar Isi bensin, penahan perut Woi. Maksud lu apa penahan perut? duitnya nggak keisi bensinnya. jaga keseimbangan aerodinamik Lebih spesifik lagi apa? lupa Pernah ada di Polda juga? Ada? nggak ada Polsek. Polsek belum nyampe Polres. Ini gua kasih sedikit ini aja ilmunya aja ya. Jadi kalau tank itu yang pasti kan buat bensin, bahan bakar segala macam. Tapi fungsi selain itu tuh sebenarnya juga sebagai keseimbangan kita berkendara kan. Dan tank itu kita bukan duduknya dekat banget atau jauh banget, yang pasti satu kepal di belakang tangki. Kan semua juga ada bentuk, ada tujuannya, ada fungsinya kan. Kenapa satu kepal? Karena untuk mengurangi impact kalau kita rem mendadak. Misalkan rem mendadak tuh kita nggak langsung, kalau misalnya depan kan langsung, yang ada kita malah ke depan badannya. Tapi kalau gini ada space, ada space. Tapi jangan terlalu ke belakang juga. Nah selain itu, tangki juga kalau riding yang benar tuh sebenarnya tangki itu dijepit. Lu mau belok, mau lurus dijepit. Pokoknya kalau belok kiri, lu buka kiri, kalau kanan buka kanan. Selain itu juga jaga keseimbangan juga. Terus kayak bentuk hang grip. Satu deh, coba contoh deh ke depan. Ayo contohin, ayo. Siapa yang mau maju? Rian.
Jangan terus, Cok. Biar terus, Cok. Cok, maju, Cok. Ya, Mas. S1. Nah. Coba naik motor dulu, naik motor. Hukum enggak, Pak? Usap kucing. Mandi kucing Mas Riki. Sargoy. Fokus, lanjut. Ayo, waktu durasi. Kalau naik motor megang stangnya gimana? Biasanya sampai Begini biasa aja. Biasanya. sampai biasa. Kalau kepanasan. Iya, Er. Menurut teman-teman ini benar nggak megang stang kayak gini? Salah. Alasannya apa alasannya? Coba contohin. Bener gimana? Maju. Contohin. Diberi kabar enggak begini, Bang? Contohin. Coba maju. Maju. Pegang rem. Ya, contohin. Terus. gitu. Berapa jari? 2. Alasannya? Karena udah enggak perawan. Biar kalau apa kayak gini ada. Kayak gini apa? Ayo ke depan. Pakai Indonesia, Jo. Kedepannya biar teman-teman Ya, tahu semua. ya. Maju. Depan, Mas. Ayo, Mas. Maju. Ayo, Mas. Ini jangan pakai gajel nih. Durasi bagus nih. 2 apa 3? Orang India. Orang perindapan. Beli bahan dong 10. Lanjut. Berapa jari, Mas? 2 ya bener nggak? Ya, alasannya. Dua. Gini kan. Supaya Ininya buat tekanan sini, buat gas kan, keseimbangan. Terus ini kalau buat rem mendadak. Oh, ini prasekolan dua itu Pak. India. Masnya tangan tuh sorry dipeluk semua. Itu di sini atau di sini? Waduh, kalau ini tangannya ya di mana? Tangannya lebih ke dalam, ke tengah kah atau di sisi luar? Ini Yan. Sisi luar. Cek menyesuaikannya aku biasanya. Sisi luar ya. Masnya gimana, Mas? Nah, Agak tengah sih malahan kalau Tengah ini. berarti. Tengah ya. Air tengah ya. Alasannya apa? Biar nggak kapalan. Gimana ya? Terlalu maju, terlalu masuk. Ya, terlalu masuk sensitif. tip gas. Sensitif. Sebenarnya yang benar itu kalau menurut yang ngelatih gua ya dulu. Ya. Itu genggam itu di sisi dalam, kanan dan kiri. Ini. Ya, alasannya kenapa yang tadi gue balik lagi ke yang tadi, semua bentuk pasti ada fungsinya kan. Coba. Ini dari sepeda, dari motor sport, dari motor bebek, dari Harley, pasti di sini pasti ada karet. Ada yang perhatiin kan? Semua perhatiin kan, pasti tahu kan? Sepeda pun juga ada pasti. Kecuali variasi-variasi yang Sekarang. nggak inilah sebenarnya. Nggak fungsional lah sebenarnya. Menurut gue. Nah, ini nih fungsinya tuh buat selaput kita di sini. Fungsi karet ini. Selepas kita pakai sarung tangan atau enggak, ini kalau kita megangnya di sini sama di sini, impactnya akan besar di sini. Coba lu goyangin tangan gue dia, sekencang naga. Yang kencang. Sama kanan kiri. Goyangnya luas kan. Tapi kalau di sini, walaupun gua nggak megang kencang, coba goyangin. Lebih kuat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau kita amit-amit diseruduk dari belakang, kita ngajar sesuatu, ngajar lobang, stang kita nggak goyang, pegangan kita nggak goyang. Itu pasti beda banget tuh. Coba pegang dalam deh. Lebih kuat kan? Jadi motor kita bawa, bukan kita lepas dari motor. Coba kalau gini tuh. Jadi selaputnya itu lebih apa ya? Lebih goyang ya. Goyangannya lebih besar. Terus balik lagi kenapa kita megang di sini? Kalau kita megangnya di sini ngeremnya, kan kalau ngerem di sini sama sini kan hasilnya beda. Ada yang rasain nggak? Ya. Kalau di sini kita lebih mengurangi kecepatan, tapi kalau di sini kita lebih ke berhenti, lebih mendadak. Nah, karena kan lebih enteng kan. Nah, itu tujuannya kenapa kita ngeremnya di sini. Ini sebenarnya mau buat balap, mau buat daily lebih jauh lebih aman sini kalau menurut gua. Tapi kalau kalian pernah belajar di mana dan lebih nyaman di sini, itu jangan dipaksakan apa yang gua omongin ya. Maksudnya kalau yang gua pakai selama ini ya kayak gini, itu jauh lebih aman. Gitu. Terus kopling juga sebenarnya yang benar megangnya 2 jari ya. Tergantung ke kekerasan kopling kalian juga sih. Tapi yang lebih aman 2 jari. Kenapa? Karena kalau misalkan kita 4 jari, kita ngelepas kopling hentak,
misalkan kecepatan mau ngedrag lah mau apa, dia ngelapasnya akan lebih jauh. Tapi kalau kayak gini nih, kita ada spare buat nahan dua jari di setang gitu. Jadi kalau menurut gua kanan dan kiri itu megang di dalam, terus kalau misalkan jari itu selalu 2. Nggak peduli untuk daily atau race sih sebenarnya kalau ini. Terus ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya sih banyak kalau mau dijabarin dari semua bentuk itu, kenapa dis ada bolong-bolong, kenapa bentuk fairing begini, kenapa tangki begini, kenapa ban bentuknya Bulat, nggak kotak. Kalau ban jari-jari, rekomen nggak bang? kenapa tuh? Ban jari-jari. Jari pelan kalau jari udah banget. Kalau rekomend untuk apanya nih? Untuk safety. Touring itu. Kalau jelas sih sebenarnya kurang ya, Oh, karena ya dia ganti. Tapi tergantung kalau jari-jarinya banyak gede. ya enggak sebenarnya kalau yang pasti yang aman itu SNI atau buat dari pabrik ya. Tapi lebih bagusnya kalau di-upgrade ke ukuran yang lebih besar. Tapi kalau ukuran lebih besar pastinya lebih berat ya, kalian tahu semua lah. Tapi kalau lebih kecil itu untuk gripnya sendiri ke aspal kan jadi semakin kecil. Jadi resiko untuk goyang motornya atau apa tuh lebih besar. Terus kenapa ban motor sama mobil beda? Ada yang tahu nggak? Bentuk ban motor sama mobil kan beda. Perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Roda 2 sama roda 4 diameternya beda. Tadi kenapa roda apa? Roda 2 sama roda 4. Iya, selain itu. Dari bentuk. Isinya membulat. Udah nyerah. Ya udah nyerah. Jadi kalau ban motor ban mobil itu pasti beda karena mobil itu kan bannya 4 ya. Dan ban motor bannya 2. Dia bentuknya beda, pasti akan beda di sini nih, sisi samping. luar. Kalau ban mobil kan semuanya pasti kotak datar gini. Ini ban mobil kan gini ya, nampak semua ya. Tapi kalau ban motor pasti kayak gini. Itu tujuannya sebenarnya untuk cara belok kita tuh akan ngaruh dari situ. Saya mesti dicontohin sebenarnya nih. Contohin tuh. Caranya kurang panjang. Gimana ya nyolonnya? Durasi. Rumput nggak bisa. Nggak kena ya. Glider. Label. Ada yang percaya nggak nih kenapa kalian nih ya misalnya naik motor nih jalan mau belok ke kanan, stangnya ke kanan atau ke kiri? Mau belok kanannya ke jalannya ya, stang satu deh. Jalan terus ada belok ke kanan, stangnya lu tarik atau lu dorong untuk belok ke kanan? Dorong. Siap mana? Siapa yang lu? Oh, semplon dulu. Alasannya? Mau belok kanan, Ngikutin badannya. dan nih tangan gua nih ya, nih tangan gua. Ada belok ke kanan nih. Lu mau belok ke kanan nih di begini atau begini? Tarik. Oke, posisinya masih di sini aja, di sini. Masih di sini. Gue star. Tarik apa didorong? Nih, ini kan jalan nih. Iya, Pak. Belok kanan nih, Buset belok panggil kanan. bapak. Iya Lu bang. mau belok kanan tuh stang lu belok ditarik atau didorong untuk supaya belok ke kanan? Tarik dikit, Bang. Supaya belok. Iya. Sebenarnya ditarik itu hasilnya. Ngerti nggak maksud gua? Jadi hasilnya tuh yang benar itu sebenarnya kita ngedorong baru bisa belok kanan. Nanti Ngikutin ya? bukan ngikutin. Jadi kenapa alasannya baik lagi kenapa alasannya ban motor itu bentuknya letter U bukan datar gitu. Jadi kalau kita semakin dorong, dia akan semakin masuk. Begitu juga untuk daily atau balap. Ini sebenarnya kalau ada trek berapa 50 meter bisa ke ini sih. Ya misalnya naik motor nih. Lu mau belok kanan tuh sebenarnya bukan lu narik, tapi dorong. Nah, dengan dorong itu motor akan ke kanan. Di mana yang enak ya? Dorong gimana sih? Tuh. Ini Ya, dorongnya gimana? bisa dipraktekin dan digoncengin sebenarnya, dan lu pasti akan bilang iya benar juga. Oh iya. Pernah dengar pasti di Suhu pun pernah ngomong gitu kan. Iya. Jadi kalau ya mesti digoncengin sih nggak bisa. Gue pun pasti kasih tau dia juga kayak ya apaan sih nggak jelas. Ya enggak lah, mas belok kanan didorong kan aneh kan. Iya. Tapi lu pasti akan oh iya kalau digoncengin dan dipraktekin. Tapi berhubungan nggak ada waktu dan tempat, jadi nggak bisa dipraktekin. Tapi kalau misalnya lu nyobain iseng-iseng aja di jalan, lu misalkan di jalan nih, lu dorong, pasti motor ke kanan bukan ke kiri. Ini stang nih,
lu dorong kayak gini aja, nggak usah ngegas deh biar ketahuan lagi dorong kayak gini deh. Pasti motor akan kanan, bukannya motor ke kiri. Bukan ditahan, dorong. Jadi kenapa pembalap itu banyak kalau MotoGP lu pasti ngeliatnya kayak mau belok nih, setirnya kayak ada kayak counter steering dikit. Pernah ngeliat nggak? Ya. Itu tuh efek dari dorongan dia. Misalkan belok kanan nih, apalah Marquez pengen belok kanan gitu, dia nggak dorong, karena dengan dorong itu badan motor akan lebih cepat masuk daripada lu kayak gini. Dan kalau lagi ini malah yang ada high side jatuh nih, malah kental orang. Ya. Mesti dicontohin sih sebenarnya, kalau udah saya lain waktu lah pas di kayak tadi. Terus juga kalau beberapa yang pernah ikut SR safe riding pasti pernah ngeliat kayak suhu pakai tangan kiri gitu. Pernah ngeliat nggak yang gas kayak gini? Iya. Nah itu juga caranya seperti itu. Jadi bukannya kenapa dia lancar bisa zigzag di kon atau apa gitu, karena dia pas mau belok kanan itu bukannya dia narik ke sini kan belok kanan nih, tapi dia didorong. Apa nggak kira-kira? Enggak, sama badannya. Badan nggak usah ikut kayak gini aja. Ini pengen belok kanan, dorong gini, pasti belok kan kanan nih. Tapi kalau belok kiri malah ditarik. Kan logikanya terbalik kan dengan pikiran kita semua kan? Iya. Apa? Kalau tikungan L, Tikungan L. L itu kanan apa kiri? ya bebas. Ya L kan kanan nih. Ya, L Ya kanan. tetap aja. Kalau belok kanan kita dorongnya ke kiri, dorong nih berarti kan. Enggak. Kan berarti narik. Enggak. Masih gue praktekin sih gua. Enggak malah belok ke kiri gitu maksudnya. Enggak, gue berarti taruhan dari Ada jamin. ada kecepatan tertentu nggak buat bisa kayak gitu? Iya. Sebenarnya kalau kecepatan itu nggak ada, tapi kalau misalkan untuk kecepatan aman itu di atas 30 km. Makanya kenapa gue bilang di sini nggak bisa, karena jaraknya terlalu dekat. 20 ke atas pun bisa sebenarnya. Itu kenapa bentuk ban itu seperti letter U, ya itu tujuannya itu. Jadi kalau lu mau belok kanan itu sebenarnya bukan lu belokin stang, tapi lu dorong stang itu tanpa sadar. Kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya dorong. Lu boleh cobain deh. Kalau lagi lu jalan lepas tangan aja lu giniin deh. Lepas tangan nih lagi kosong lu kayak gini. Itu motor bukan ke kiri tapi ke kanan. Berarti taruhan gua. Yang pernah SR pasti safe riding pasti tahu deh. Bisa. Terus apalagi kira-kira yang bertanya bentuk dan fungsi? Punya jangan terlalu tegang. Oh, pastinya nggak kalau boleh situ tegang. jangan Iya. nggak boleh tegang, pasti ada Jangan ngebuka gitu. Nah, lentur. Apa yang untuk daily nih ya? Gue rasa kalau untuk daily cukup deh. Kalau untuk memperdalam kayak cornering itu terlalu jauh dan pastinya lama sih. Nah sebenarnya kaki itu harusnya rapat. Etika di jalan. Ketika di jalan, Kayak iring-iringan rombongan. Kalau yang pasti kalau bareng-bareng. etika berjalan lebih dari 5 ya atau 10 ke atas itu sebenarnya yang pasti harus 5 meter lebih ke belakang, dan itu harus zigzag. Nggak boleh berderetan gini panjang. Jadi kanan kiri. Jadi kanan ini sama kiri ini 5 atau ya mungkin 5 lebih lah ya. 5 lebih di sini ke sini 5, sini ke 5. Jadi jangan pernah berderetan. Karena kalau sekali berderetan nggak akan bisa ngeliat apa yang di depan. Kalau misalnya yang depannya nabrak atau rem dadak, pasti kena siap. semua. Dan terus harus zigzag. Dan yang pasti kalau ini yang goncengan itu harusnya nggak boleh di belakang, atau yang motor trouble atau apalah itu yang trouble nggak boleh di belakang, harus 2 dari depan, nggak boleh paling depan juga yang pasti ya. Apalagi goncengan itu nggak boleh paling belakang, ada resiko ketinggalan juga yang pasti kalau lagi touring. Itu aja. Ada lagi kira-kira? Teman-teman ada yang mau nambahin kayak ini senior. Ted, apaan Ted? Namain Ted? Nggak pura-pura nanya lah, nggak apa-apa. Saya belum paham ditanyain. Kalau hujan idealnya pakai rem depan, rem belakang, lap, aspal basah, ban botak. Hah? Ban botak, ban. Ban saudara-saudara. Ban botak, ban. Yang pasti kalau rem itu nggak boleh dipakai bareng depan dan belakang sih. Kalau depan makanya sedikit dan pakainya engine brake, karena kita kan motor-motor sport gigi semua ya yang di sini kita pakai. Karena kenapa didesain juga ada di sini ya sebenarnya untuk tujuan engine brake kita sih. Apa
Apalagi nih? Ada yang mau tanya nggak nih kira-kira? Gus, Kenapa? Gus. Oh, nanya dong. Tanyain dong, Lep. Mau nanya. No, des depan sama belakang kenapa lebih besar depan? Pertanyaan cakep banget. Iya. Ya itu. Kenapa nggak dipasang di belakang aja? Kamu nanya. Iya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa nggak double belakang, depannya double biar 4 kayak mobil gitu? Kenapa? Dis depan lebih besar daripada dis belakang. Sedangkan produsen Jepang, produsen Eropa semua bisa aja bikin display double disc di belakang, tapi kenapa yang double disc biasanya di depan dan lebih besar lingkarnya? Iya bener ya. Kenapa tuh? Tanyaan ya. Itu tadi ada yang mau nanya sih. Iya, nanya kenapa tuh? Beban motor kebanyakan di depan. Kenapa? Beban motor kebanyakan di depan. Selain itu apa lagi? Beban pikiran sekarang di depan. Coba pertanyaan ini jawabannya itu yang baik kayak tadi. Karena kalau di depan itu sistem pengeremannya cuma ada di sini nih. Tapi kalau di belakang itu ada di sini sama di sini. Yaitu di engine brake. Dan kenapa belakang jauh lebih kecil, malah banyak motor-motor bebek atau apa belakang nggak ada disc brake ya kan, pasti depannya. Karena lebih mementingkan depan yang nggak ada rem selain rem dari tangan sini. Gitu. Karena kan bisa aja di belakang dibikin double disc kan, tapi kenapa nggak dibikin malah di depannya? Bahkan kepala babinya ada yang double. Kepala babi mana babi? Mana? Piston. Kepala babinya ada 4 piston, belakang cuma 1. Oke, mungkin dari gua di segitu cukup aja. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan, karena ini udah mau ujian juga. Mungkin nanti ada acara apa lagi cemplung-cemplungin kita nggak tahu kan. Acara yang ditunggu. Udah mungkin cukup dari sisi gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Levi atas materinya. Nah, untuk sesi selanjutnya